Nah, para sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada beberapa lem. Saya akan menguji berbagai macam lem ini setelah ditempelkan, tentunya sesuai dengan aturan pakai dari masing-masing lem ini. Jadi seperti misalnya ya, untuk lem Fox ini penggunaannya, cara memakainya sama dengan lem Kastol. Jadi dibiarkan selama 2 menit setelah dioleskan pada kedua sisi, kemudian baru ditempelkan. Lem Kastol juga sama, setelah dioleskan selama 2 menit baru ditempelkan, kemudian ditekan. Nah, hanya di sini ada perbedaan. Untuk lem Kastol itu dia bisa tahan sampai dengan 80 derajat Celcius. Jadi kalau air mendidih itu kan 100 derajat Celcius, sedangkan ini bisa tahan sampai 80 derajat Celcius. Jadi kalau dicelupkan pada air mendidih, seharusnya lemnya akan terlepas. Nah, itu ya. Nah, sekarang bedanya apa dengan lem uhu? Nah, kalau lem uhu itu justru dioleskan pada salah satu sisi, kemudian ditempelkan. Nanti kita coba kekuatannya bagaimana. Kemudian ada lem T7000, ini yang biasa digunakan untuk mengelem HP ya. Nah, ini penggunaannya juga sama dengan lem Kastol maupun lem Fox ya. Itu harus ditempelkan di kedua sisi, kemudian dibiarkan mengering, baru ditempelkan. Dan ini kekuatannya akan semakin bertambah jika dibiarkan selama beberapa jam ya, artinya, dan kekuatannya akan maksimal sampai 48 jam. Dan ini tahan terhadap suhu 90 derajat Celcius. Artinya ini kalau mengelem HP itu dipanaskan, pakai dipanaskan, justru kalau menggunakan lem T7000 ini akan lebih sulit dibuka daripada menggunakan lem Kastol ya. Karena lem Kastol ini kekuatannya sampai 80 derajat Celcius, sedangkan lem T7000 ini kekuatannya bisa tahan sampai 90 derajat Celcius ya. Nah, kemudian ada lagi malah lem pralon ini. Kalau lem pralon, dari membaca keterangannya, dia dioleskan pada kedua sisi kemudian langsung ditempel, tetapi dibiarkan paling tidak selama 2 jam. Itu biasa ya kalau kita mau menempelkan pralon. Hanya di sini dia bisa tahan terhadap suhu tinggi. Justru ini tahan terhadap suhu tinggi dan tekanan sampai dengan 400 PSI, pound per square in ya, bukan bar tapi pound per square in. Dia bisa tahan sampai 400 PSI, dan ini bisa menahan tekanan dan di atas ini. Tahan ini memiliki daya tahan terhadap air dan panasnya. Terhadap air dan panas, ditahan terhadap air dan panas. Nah, ini panasnya seperti ini, enggak sampai berapa derajat tidak ada keterangannya. Makanya kalau membuka paralon itu sangat sulit. Udah pakai panas juga tidak mau terbuka, bahkan harus dibakar. Nah, begitu. Sekarang kita akan coba dilemkan masing-masing di plastik ini. Plastik ini pasangan, plastik ini berpasangan. Nah, nanti masing-masing ini akan ditempelkan di sini dan kita beri tulisan di sini lem apa gitu ya.
Nah, cuman karena spesimennya ini hanya ada 4, 1 2 3 4 pasangan, yang lem ini tidak saya pakai ya. Kita hanya pakai 4 lem ini, lem T7000, lem Uhu, lem Kastol, dan lem Fox. Nah, sekarang kita tulis dulu di sini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lemkan masing-masing di sini. Video tidak di skip untuk mengelem karena harus sesuai dengan jenis lemnya ya. Ini lem Fox, kita oleskan di pinggirnya saja ya, seperti mengelem HP itu, dan harusnya tidak boleh melebar-melebar, dilemkan secara merata. Yang terakhir lem T7000, lem T7000 ya. Bedanya lem T7000 ini memang dikhususkan untuk HP, sehingga ujungnya itu sudah didesain kecil. Tapi harganya yang paling mahal ya, paling mahal ini lem 7. Nah, ini jadi dia bisa kecil gitu ya, sesuai dengan, kalau di HP kan pinggirnya aja tuh yang dilem jadi kecil, cuman cara ininya agak susah nih supaya rata, kadang-kadang geser, harus terampil. Teman, gitu kemudian ini
Nah sekarang dari mulai yang ini lem fox kita tempelkan, lem foxnya kita tempelkan. Kemudian untuk lem kastol ya, lem kastol gini. Kemudian lem uhu, ini lem uhu. Oh ada yang belum kurang, ada yang kurang kering karena terlalu cepat ya. Kemudian ini ini cepat kering ya, jadi kita bisa tempelkan langsung. Ini mungkin hanya setengah menit ya. Tunggu sebentar. Nah kemudian dari keempat ini ya kita press biar pressnya semuanya rata. Kita taruh ini, nah kemudian ditaruh besi. Nah setelah dipres kita biarkan selama 2 jam. Nah para sahabat, ini sudah 2,5 jam ya tadi dipresnya sudah 2,5 jam. Nah sekarang kita akan coba buka ya. Yang pertama dibuka biasa ya, pakai cutter atau pakai silet, kalau kurang tipis gini masuk, pakai cutter atau pakai yang cutter gede, ini matanya aja ya. Yang pertama manual, yang kedua menggunakan pelarut. Kalau secara manual tidak bisa, berarti menggunakan pelarut ini thinner ya, pelarut ini thinner. Yang ketiga menggunakan pemanas, jadi ini mungkin nanti dipanasin begini, kemudian ditindih apakah dia akan lepas begitu. Nah sekarang metode pertama kita coba dulu apakah bisa secara manual. Kita coba buka ya, kita geser dulu nih, geser. Jadi posisinya belum dipanaskan itu tadi ya, setrikanya. Nah sekarang kita buka. Kalau yang menurut saya urutannya begini, lem kastol sama lem fox itu kekuatannya kira-kira sama. Kemudian lem uhu mungkin yang paling kurang kuat ya. Nah sekarang kita coba buka, coba pakai cutter dulu apakah bisa terbuka. Ya ternyata agak susah. Oh ternyata kalau ini masuk ya, mungkin pakai silet gini nih. Secara manual kalau lem uhu gampang ya, lem uhu. Atau coba kekuatannya dulu. Wah ini memang kurang kuat nih ya, lem uhu tidak terlalu kuat sehingga gampang dibuka. Hanya menggunakan cara manual biasa sudah bisa dibuka. Nah ya, jadi kalau pakai itu, nah pakai plat tipis lem uhu gampang sekali dibuka, jadi kurang kuat. Jadi memang tidak direkomendasikan untuk mengelem HP. Kemudian lem kastol, apakah lem kastol juga semudah itu? Kita buka lem kastol menggunakan ini. Wah, lem kastol masih mudah ya, masih mudah. Lem kastol masih terlalu mudah. Menggunakan cara ini manual
sudah langsung bisa terbuka ya, padahal tadi udah dikeringkan ya, udah dibiarkan lama. Kemudian lem Fox, apakah lem Fox itu lem Fox juga sama ya, lem Fox gampang dibuka, lem Fox gampang dibuka dengan cara gini, gampang ya, ternyata tidak perlu berlarut terbuka. Nah, kekuatan lemnya itu padahal sudah dipres tidak ada. Sekarang lem T7000, nah, T7000 bisa nggak? Ternyata masih bisa, jadi cara manual semuanya bisa ya, karena posisi, tapi bisa rusak tuh. Nah, semuanya bisa dilakukan dengan cara manual. Jadi mungkin kalau dikombinasi dengan pelarut itu akan lebih cepat bukanya. Kita coba untuk metode menggunakan pelarut. Nah, para sahabat, ini berhubung videonya terlalu panjang, jadi untuk melakukan percobaan ini membuka plastik yang sudah dilem nih, sudah dilem lagi dengan metode menggunakan pemanas dan juga menggunakan thinner ini ya. Nanti akan disambung pada sesi video berikutnya. Ini karena proses ininya harus menunggu 24 jam supaya benar-benar kuat. Jadi videonya sementara dipotong segini dulu, nanti disambung pada video berikutnya.